Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan saham dengan saya teknikal dan benar mulai harian. Seperti biasa hari ini hari Minggu 6 November 2022. Cuman ini adalah konten kemarin Jumat, analisa market kemarin Jumat ya. Dan ya seperti biasa nanti kita akan mengasah IHSG dan juga beberapa sambilan yang menarik-menarik di masa konsolidasi ini. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal link sosial media deskripsi. Dan teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Dengan support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham. Saya sampai jumpa analisa harian Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada channel Telegram untuk publik dan untuk umum. Buat teman-teman yang pengen subscribe, tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Oke, langsung saja kita akan masuk ke transaksi. Seperti biasa, kemarin Jumat transaksinya cukup menarik ya. Marketnya seharian melemah, sesi kedua ditarik, dan sebenarnya ya kalau kita lihat tuh indikasi pergerakan bullish biasanya tuh kayak gitu. Jadi paginya merah dulu, nanti siangnya hijau. Kebalikannya, kalau paginya hijau dulu, siangnya kempes atau siangnya merah, itu indikasi dari pergerakan bearish. Dan kalau kita lihat sekarang market sedang seperti ini. Kemarin transaksinya 12 triliun dengan pergerakan asing net sell dengan jumlah 186 miliar. Itu dominan di pasar reguler juga 190 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy 4 miliar. Jadi total net sell-nya 186 miliar. Kalau kita lihat juga kemarin Jumat semuanya hijau royo-royo kecuali Tokyo doang. Bahkan Hong Kong sampai naik 5% ya. IHSG pun juga. Market US juga kondusif dan terlihat so far so good. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Ada Adaro 115,5 miliar, SMGR 70,7 miliar, MDKA 32,6 miliar, PGS 27 miliar, PTPA 26,2 miliar, INKP 25,7 miliar, Raja 14,5 miliar, JBP 14 miliar, ADMR 12,7 miliar, INDF 11 miliar, MCAS 9,6 miliar, ENTP 8,3 miliar, SMDR 6,4 miliar, Inco 2,9 miliar, Film 2,7 miliar, Alfamart 2,5 miliar, dan KLPF 2,4 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing. Ada Telkom 180,6 miliar, BBCA 78,5 miliar, Bank Mandiri 76,3 miliar, Astra 69,7 miliar, Mika 21,9 miliar, BBRI 19,9 miliar, Akra 17,5 miliar, BBNI 16,4 miliar, S1R 15,8 miliar, Tepik 15 miliar, MTEK 13,8 miliar, Maya 13,1 miliar, Tower 12,5 miliar, Bukalapak 10,5 miliar, Yudi Traktor 9,7 miliar, dan Arto 8,3 miliar. Oke, langsung saja kita akan masukkan saya teknikalnya IHSG. Cuman saya rasa masih belum terlalu banyak yang kita bahas karena posisinya masih belum berubah banyak. IHSG masih konsolidasi, dan kalau kita gunakan adalah closing. Selama nggak closing di bawah 7.000 tidak ada masalah sama sekali. View-nya masih sama kayak kemarin-kemarin ya, konsolidasi antara 7.100 sampai 7.000. Kalau closing di bawah IHSG bakal retrace dulu, kalau breakout ke atas IHSG bakal menguat. Tapi kalau dilihat dari momentumnya, saya lebih suka yang arah ke atas. Cuma nanti kita lihat lagi karena market selalu benar. Untuk potensi chart pattern bisa inverted head and shoulder, di mana ini shoulder kiri, lalu ini head dan shoulder kanan. Dan ya, satu hal yang terupdate baru aja adalah IHSG sudah tidak membuat low baru. Terakhir kan low-nya di sini ya, tanggal Kamis tuh 3 November low-nya di 6962. Sedangkan kemarin Jumat low-nya sudah di 6973. Ada potensi saat ini IHSG akan uji resisten di 7100 sampai 7130, dan kalau berhasil breakout targetnya adalah ke all time high di 7376. Seperti itu. Jadi sama, belum berbeda dari beberapa waktu yang lalu. Perhatikan area konsolidasi ini antara 7010 sampai 6982, sedangkan untuk resisten 7100 sampai 7130. Kalau break atas IHSG bakal bagus, kalau jebol ke bawah akan retracement dulu. So far so good, tinggal pilih saham-sahamnya, dan jangan lupa terasa mulai ada rotasi sektor. Jadi ya tinggal pilih-pilih kira-kira saham-saham mana yang akan menguat. Bahkan juga momentumnya kalau kita lihat sudah mau akhir tahun ya, bulan depan tuh udah Desember, dan buy historik Desember tuh selalu hijau. Jadi ya persiapan windress I think bisa juga. Yang penting sama, batasi resiko aja tuh. Oke, langsung saja kita masuk ke saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualan asing dulu aja. Telkom kemarin sudah kita bahas, tidak saya cek lagi. Mika saya tidak tertarik, Akra masih on track. Saya pengen coba cek Tebik deh, yang kemarin Jumat turun 5%.
lumayan juga untuk sekelas Tebik ya, dimana dia market capnya besar. Oke, wah sayang sekali Tebik sudah saham downtrend sekarang ya. Hari ini Tebik, lama saya nggak buka chartnya Tebik karena saya kurang suka ya. Ini dia konsolidasi lama tuh, memang kalau dia breakout bakal bagus, cuman ya ternyata hasilnya breakdown dan sekarang saya rasa sudah jelek Tebik. Kemarin Jumat Tebik turun 5,31% dengan candle yang solid, cuman surprisingly volumenya kecil, cukup menarik kok dari volume, cuman kalau by price action sudah kurang bagus sebenarnya. Terakhir Tebik ini uptrend ya, dia uptrend dari bottomnya di mana Corona tuh di sini tuh Rp750 sampai all time high-nya di 3.500 dan di sana terlihat ada konsolidasi yang cukup lama Tebik ini. Banyak yang nge-spek Tebik ini bakal kembali bullish, bahkan saya juga sekali di sini dia bakal kembali bullish tapi nggak dikasih inverted head and shoulder-nya. Terus di sini juga dan seterusnya, dan akhirnya sudah menentukan arah, sudah konfirmasi dan milih arah ke bawah untuk Tebik ini seperti itu. Hati-hati juga karena ini sideways cukup panjang ya, ada potensi terjadi distribusi di sini dan ya sekarang saatnya posisi retracement. Yang jelas satu hal yang pasti, Tebik ini sudah patah dari secondary uptrend. Kalau dari majornya saya rasa belum ya, ini 2019 tapi ya jauh di bawah sini 1350. Cuman kalau kita lihat dari secondary uptrendnya atau minor trend ya, dia terlihat sudah patah uptrend. Tuh, memang kemarin masih sideways atau konsolidasi, jadi tidak ada masalah. Ketika patah uptrend itu kan opsinya sideways kalau nggak downtrend. Nah, kalau dia sideways terus uptrend lagi, berarti kan bikin continuation. Cuman disayangkan dia sideways dan sekarang sudah menjadi saham downtrend seperti itu pada time frame ini. Tapi kalau tonton pakai time frame yang lebih besar, dia masih uptrend. Cuman dia berhenti di 1400 seperti itu. Nah, kenapa saya bilang Tebik sudah saham downtrend? Karena di saat ini dia sudah membentuk sebuah lower high dan lower low. High, low, lower high, low, same high, low, same high, dan akhirnya kemarin ketika dia lower low jebol dari 2680, Tebik sudah saham downtrend, bahkan dia juga sudah pullback dan juga sudah lower low. Kalau kita lihat perhatikan pada struktur kecilnya, di sini ada downtrend kecil yang pertama, dan kelihatan juga kalau slope sudah menguat ya, dia akan jebol dari support downtrendnya, artinya slope menguat dan sekarang kemiringannya seperti ini. Nah, nih untuk downtrendnya sih Tebik. Tapi bisa kita lihat juga pada structure yang lebih besar, saya rasa Tebik ini bahkan ada potensi untuk swing high dulu. Tapi kalau kita lihat sudah jebol juga ternyata downtrend lainnya. Jadi ya saya rasa lebih baik batasi resiko dulu untuk si Tebik ini kalau punya average yang kurang bagus. Kalau misalkan ditanya Mas kira-kira Tebik bisa turun sampai mana, kita bisa tinggal tarik Fibo aja. Dan ini adalah target dari Tebik 1320 pas, dan ini bakal menarik serius kalau dia sampai 1300 ya, mengingat tadi uptrendnya juga di sekitar sana. Nih siapa tahu dia turunnya kencang sampai 1300 baru rebound lagi. 1300 juga pas resisten dimana dia breakout ya, area supply yang di respect dan baru di retest sekali. Dan ya untuk sekarang saya rasa lebih baik wait and see dulu Tebik. Kalau memang dikasih hijau, dikasih naik, manfaatin buat exit dulu. Itu kalau menurut saya ya, cuman keputusan jual beli kembali ke teman-teman. Dan saya rasa 2750 sudah menjadi resisten dari si Tebik seperti itu. Kita lihat dalamnya Tebik kemarin Jumat itu terjadi distribusi ya, walaupun kalau kita lihat akumulasinya masih bagus ya, cuman dia sudah terlihat momentumnya melemah dan sudah saham downtrend, jadi lebih baik batasi resiko dulu. Itu untuk Tebik. Lanjut coba kita cek, kurang ada yang menarik, kita masuk ke yang dibeli asing aja. Saya pengen coba bahas dari MDKA masih on track, tidak kita bahas dulu. SMGR juga masih on track, tidak kita bahas dulu. INKP juga masih on track sesuai dari review terakhir ya. Untuk INKP saya pengen bahas ADMR aja, lama nggak saya bahas ADMR ini. Oke, kemarin Jumat ADMR turun 1,15% dengan candle yang naik kemarin Jumat ya, naik 1,15% dengan candle yang cukup solid, tapi volumenya kalau kita lihat mengecil ya. Tuh, ada dua view sih, nanti kita bahas aja. Oke, terakhir ADMR ini salah satu menu swing dari cuan-cuan saham yang sempat buy di 1650, cuman sayang banget dia naik cuman sampai 2000 doang dan sudah aksi taking profit atau ada take profit lah. Nah, waktu itu ADMR masih uptrend kalau kita lihat di sini ya garisnya. Cuman sekarang agak kurang enak sebenarnya untuk view-nya.
itu, karena dia terlihat sudah patah uptrend. Cuman memang dia belum lower low, jadi sebenarnya ini masih belum downtrend, baru patah uptrend aja seperti itu. Nah, lalu lower low-nya di mana? Lower low-nya di sini nih, di 1520. Kalau sampai jebol 1520 dan 1460, ADMR bakal jelek banget kalau sampai jebol situ. Tapi sebenarnya kalau belum jebol di situ masih tidak masalah seperti itu. Nah, satu hal yang cukup menarik dari yang saya lihat adalah kalau kita lihat volumenya ini mengecil dengan kondisi retracement. Artinya apa? Retracementnya ini volumenya semakin kecil ya, semakin kering lah sellernya. Nih, harga turun, volume turun, artinya kan nggak didukung market ya. Ini ada potensi momentum untuk perubahan untuk ke atas. Kalau dari bawah ya ke atas, kalau dari atas ke bawah. Nah, kalau kita tarik lagi sebuah tren di mana dia sudah patah, soalnya kalau kita lihat saat ini ADMR sedang dalam posisi retracement karena dia sedang membentuk lower high, lower low, lower high, lower low, dan membentuk sebuah pattern. Saya rasa falling wedge atau downtrend channel, terserah. Yang jelas itu sama aja, lower high, lower low seperti itu. Nah, ADMR ini bakal bagus kalau dia berhasil breakout 1820 karena ada konfirmasi di sana. Pertama dia patah downtrend, kedua dia patah high, breakout high. Jadi ya bakal menjadi saham uptrend kalau berhasil break 1820 uptrend pada time frame sini. Nah, set gitu. Tapi selama dia belum breakout 1820, ADMR masih dalam posisi retracement seperti itu. Nah, untuk resistennya sendiri kita bisa tarik Fibonacci dari 2010 sampai kemarin bottomnya di 1630. Dan ya, ini adalah beberapa resisten dari ADMR saat ini. 1765, 1810, 1855, 1920 baru 2010. Sedangkan untuk supportnya masih di 1700 sampai 1690. ADMR bakal jelek kalau dia jebol 1630 dan toleransi akhir ada di 1450 seperti itu. Jadi ya sama, batasi resiko aja. Kalau kita toleransi pakai shadow mungkin belum breakout, bisa aja sama aja sih, sudah patah ya. Jadi memang posisinya 50-50 kalau menurut saya ADMR ini. Buat trade pendek dulu aja sebelum ada konfirmasi. Nah, dia bakal menarik kalau berhasil breakout 2010. Another view, kalau kita tarik sebuah Fibonacci di mana dia kemarin retracement ya. Di sini kan dia patah juga. Nah, di sini kan dia patah ya. Kalau kita tarik retracement dari low-nya kemarin di 1455 sampai high-nya di 2010. Nah, ADMR sebenarnya kemarin rebound dari 0,618 dan kalau dia breakout dari yang 2010 bakal menarik si ADMR ini. Cuman ya konfirmasinya masih jauh seperti itu. Jadi ya batasi resiko dulu, gunakan pergerakan pendek tadi. Lihat dalamnya kemarin cuma terjadi akumulasi dan kalau kita track ke belakang ada akumulasi juga dari ADMR. Ditambah berita pemanis salim ya ikuti TA-nya aja kalau menurut saya tetap. Kalau memang mau entry, amanya tuh konfirmasi dulu. Kalau udah ada breakout, retest, nah itu baru entry. Di sana tuh bakalan lebih sehat seperti itu. Itu untuk ADMR. Lanjut coba kita cek. Saya pengen bahas INTP dulu deh. Ya, INTP boleh kita bahas. Oke, kemarin Jumat INTP menguat 3,71% dengan candle yang cukup solid dan volume yang cukup besar juga. Nih, INTP sudah menguat dari dia bottom di 9.000 ya. Kemarin laporan keuangan loncat, retrace dikit baru akhirnya high lagi. Dan kalau kita lihat saat ini INTP sedang dalam posisi resisten. Nih, banyak resisten di sini ya, sekitar 10.600 ini dan itu juga dekat dengan Fibonacci 0,5-nya seperti itu. Nah, artinya apa? Yang jelas untuk sekarang kalau teman-teman baru mau entry INTP itu tidak ada setup yang bagus dan bahkan resiko tinggi karena sedang dalam posisi resisten. Tapi kalau misalkan teman-teman punya barang, amannya jaga trailing stop karena dia sedang dalam posisi resisten seperti itu. Untuk support sekarang saya rasa masih di 10.000. 10.000 itu support INTP, baru setelah itu 9.300. Artinya kan resiko tinggi ya, 10.500 sekarang dia. Lebih ke yang masih punya barang aja, amannya jaga TS kalau mau trading pendek. Tapi kalau kita lihat bigger view-nya, dia sudah patah breakdown trendnya dan dia sudah uptrend karena dia sudah higher low higher high dan ya nih tinggal gunakan resisten ini untuk target-target penguatannya. 10.775, 11.300, 12.000 rupiah dan 13.000. Kita lihat dalamnya, TA bagus, akumulasi bagus, katalis juga bagus, tinggal cari entry aja. Amannya entry di sekitar 10.000 itu bakal menarik untuk INTP kalau misalkan dikasih seperti itu. Tentu INTP, lanjut coba kita cek MAPI. Ini juga kemarin cukup rame ya MAPI karena berhasil breakout all time high dan menguat. Dan kalau kita bahas sekarang
Hari ini kemarin Jumat MAPI turun 3,37% dengan candle yang cukup solid dan volume yang tidak terlalu besar. Tapi ini udah saya bahas kemarin sebelumnya ya, target MAPI itu kalau by chart pattern tuh dia bisa kesini 1960 karena dia menggunakan ascending 1, 2, 3, berhasil breakout, berhasil retest, dan sekarang akhirnya menguat sampai ke 1300 sekian. Bahkan kalau kita lihat MAPI ini juga masih sudah all time high ya, karena dia berhasil breakout dari all time high-nya nih di sekitar 1180. Dan kalau kita tarik Fibonacci memang targetnya ke sana 1750 sampai 2220 target dari si MAPI ini, seperti itu. Nah, cuma untuk support masih agak jauh, masih sekitar 1200 sampai 1100 itu support terdekat MAPI, sedangkan untuk support yang lebih kuat masih di sekitar 1035 sampai 945, seperti itu. Jadi ya amannya sih kalau mau entry ya lebih baik tunggu konsolidasi, siapa tahu dia bikin setup continuation bakal lebih menarik untuk entry, tapi kalau kejar atas bakalan kurang bagus. Untuk upside saya rasa masih bagus MAPI ini, target tadi sekitar 1700 sampai 2000. Kalau punya barang tinggal jaga TS aja. Dilihat dalamnya akumulasinya pun juga cakep, TA nya juga cakep, dan ya batasi resiko aja tinggal seperti itu. Untuk MAPI lanjut coba kita cek, kita masuk ke yang merah-merah aja. Kemarin Jumat masih didominasi oleh Panin Group dan juga Bank Danamon tadi. Kita coba cek dari si masih panin-paninan ya, udah kita bahas semua kemarin. Saya pengen bahas dari HMSP deh, boleh deh. Kemarin sempat rame soalnya HMSP ya, ditarik menjadi salah satu menu swing di grup juga. Cuman sayangnya kemarin kena reject yang cukup kuat di area target 1. Jadi ya sekarang dia reject. Tapi kalau saya lihat saat ini posisinya sudah menarik lagi HMSP ini. Oke, kemarin Jumat HMSP turun 3,59% dengan candle yang tidak terlalu solid sebenarnya dan volume yang lebih besar. Tuh. Tapi kalau kita lihat dalamnya ada akumulasi kemarin Jumat ini. Jadi ada potensi ini volume besar adalah volume buy. Apalagi kalau teman-teman mau konfirmasi di intraday. Terakhir HMSP mulai ramai di bawah ketika dia menguat bottom dan akhirnya naik sampai 1060. Area 1060 itu adalah area Fibonacci 0,618. Jadi memang suatu yang wajar kalau HMSP ini retracement ketika dia reject dari sana 1045 1055. Jadi wajar banget kemarin dia naik gitu. Tapi kalau kita analisa dari volumenya, saya rasa sebenarnya HMSP ini masih sangat bagus ya. Dimana kemarin ketika naik juga volumenya gede-gede, waktu turun juga volumenya kecil-kecil kalau kita lihat sampai sekarang. Nah, untuk saat ini HMSP sudah berada dalam area yang cukup bagus karena pertama dia kena support di 945 sampai 935, habis itu dia kena uptrend line juga seperti itu, dan tinggal kita tarik aja Fibonacci-nya, kita bisa tarik dari sini, dan itu juga area Fibonacci 0,786 seperti itu. Nah, selain itu juga HMSP sudah retest dari neckline-nya ya, kemarin dia rebound, dan ya selama dia tidak lower low saya rasa HMSP ada potensi menguat lagi. Tuh, menguatnya kira-kira sampai mana mas? Tinggal kita balik aja Fibonacci-nya 1060 sampai low-nya di 920, dan ini adalah target-target dari si HMSP. Tuh, kalau dia dikasih menguat mungkin ke sekitar 1000. Tapi nasib baik kalau dia berhasil breakout 1060, maka dia akan membentuk sebuah higher high yang lebih besar dan membentuk sebuah pattern cup and handle, di mana ini cup lalu ini handle-nya dengan target terdekat di 1120 sampai 1160 dulu, pas di area resisten atasnya seperti itu. Untuk sekarang cukup kecil resikonya kalau teman-teman pengen entry ya di area-area ini dekat-dekat 9 berapa nih 940 sampai 920, tinggal pasang stop loss di bawah 875 atau 895, itu bakal menarik ya dengan menggunakan resisten-resisten tadi. Dilihat dalamnya terlihat juga akumulasi kemarin ketika di bawah, cuman ya kita nggak bisa full tutup mata sama akumulasi karena kalau kita lihat juga sebelumnya di sini ada akumulasi yang cukup signifikan, cuman setelah itu juga ditarik sama aja tuh. Jadi ya batasi resiko aja. Itu untuk HMSP. Lanjut coba kita masuk ke yang hijau-hijau kemarin Jumat. Nah, happy cuan MPPA untuk grup CCS. So far semua ambil ya harusnya ya. Nggak pengen saya bahas dulu, biar buat menu grup dulu aja MPPA. Nanti kalau udah saatnya bahas baru saya bahas. Saya pengen coba cek apa nih. So far semuanya masih sama ya.
Telkom, INKP, Medco, Antam aja deh, terakhir deh, yang kemarin ujuk-ujuk menguat ya di sesi 2. Siapa tahu ada udang di balik bakwan. Dan satu hal yang menarik sebenarnya dari Antam kemarin itu adalah sebenarnya nikelnya itu melemah. Antam itu kemarin harga nikelnya itu turun, tapi dia menguat. Jadi ya nggak tahu nih ada apa nih, apakah Elon Musk akan di blow up lagi beritanya. Nah, mari kita lihat. Cuman memang sudah cukup menarik Antam kalau menurut saya. Oke, kemarin Jumat Antam naik, dia naik 4,64% dengan candle yang sangat solid dan volume yang besar. Kalau kita lihat posisi sekarang Antam sedang di area krusial, di mana ini adalah downtrend line, dan kalau dia sampai berhasil breakout, saya rasa Antam bakal bagus, pakai banget kalau berhasil breakout. Kalau tadi kita toleransi ke area yang paling banyak kena ya. Kalau paling banyak kena bentuknya kayak gini, dan terlihat Antam masih belum breakout juga. Tapi kalau kita toleransi shadow ke shadow, dia juga masih belum breakout. Nah, kalau saya sih lebih suka ke yang paling banyak kena aja, karena ya artinya disitulah area ini di respect. Dan ya sampai sekarang Antam juga masih belum breakout. Maka dari itu jangan hati-hatilah bahasanya, seperti itu. Jangan FOMO, karena kalau dia gagal break bisa aja dia langsung retracement lagi. Nah, Antam ini terakhir dia bottom di 1530 lalu naik di 2275, di mana di situ adalah area downtrend line-nya ya, yang udah kita lihat tadi, dan juga area Fibonacci 0,618 kalau nggak salah waktu itu. Nah, tuh kena di sana. Setelah itu Antam retracement ABC 3 kali sampai bawah di 1760, dan seingat saya area 1760 itu adalah Fibonacci 0,618. Seingat saya ya, kita coba cek. 1535 sampai high-nya di 2270. Nah, Antam bottom di Fibonacci 0,618 dan dia berhasil menguat sampai sekarang di 1915. Tuh. Kalau misalkan teman-teman pemain ada yang spekulatif buy atau beli di area support ini 1760, saya rasa bakal menarik untuk di hold, biarkan dia uji resistennya, siapa tahu dia breakout, itu bakalan cakep banget. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya barang, amannya jangan kejar atas, lebih baik tunggu breakout dulu, seperti itu. Nah, breakoutnya di mana Mas? Minimal Antam kalau sudah break 1950 itu baru bakalan lebih bagus untuk si Antam ini. Ada konfirmasi lah. Cuman kalau sekarang ini masih ada FOMO untuk kejar atas, seperti itu. Bisa gunakan resisten-resisten ini untuk saat ini ya, 1955, 1865 udah jadi support. Jadi ya lebih baik jangan kejar atas dan wait and see dulu apakah besok dia break atau dia retracement. Kalau berhasil break, tunggu retracementnya, baru itu bakal menarik untuk potensi entry, seperti itu. Untuk support sekarang masih di sini 1870 sampai 1825, baru setelah itu 1760, dan selama nggak jebol 1760, arah Antam adalah ke atas selama tidak jebol 1760. Jadi kalau teman-teman punya average di bawah 1760, trailing stopnya bisa santai. Kalau kita lihat dalamnya, kemarin juga terjadi akumulasi dengan broker yang bagus ya, CS ini beli dari broker-broker ini, dan ya cukup menarik kalau dikasih konfirmasi breakout atau break high, itu bakalan cakep untuk Antam. Yang penting jangan FOMO dan selalu batasi resiko. Oke, itu untuk konten kemarin Jumat, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support mantan itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.